Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Saling Silang. Di ujung telepon kami sudah terhubung dengan Bapak Bambang Sugiono, Asisten Bidang Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta. Halo, selamat malam Pak Bambang. Halo Pak Bambang, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Rana. Ya Pak Bambang, ini nampaknya wacana hari ini cukup mengemuka di media adalah terkait dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menghapuskan laporan pertanggungjawaban keuangan RT RW. Apakah sekarang itu sudah dikonfirmasi? Itu sudah nanti akan diajukan ke DPRD? Ya, jadi begini, yang dimaksud Pak Gubernur ini sebenarnya seperti apa namanya yang saya lihat tadi dalam pemberitaan bahwa warga masyarakatnya RT RW ini banyak komplain kepada Pak Gubernur, baik pada saat pertemuan-pertemuan di RT RW dengan Pak Gubernur, juga dari Komisi A yang mengatakan bahwa RT RW ini merasa sulit dan bahkan seakan-akan berbohong mengisi pelaporan tentang penggunaan anggaran tersebut. Berbohongnya karena dananya sering telat ya Pak ya? Bukan sering telat, artinya contoh ini kan ada contoh begini, itu pembinaan kemasyarakatan itu ada bobotnya 20%, kemudian peningkatan kesehatan lingkungan ada 40% dan sebagainya ada bobotnya. Sedangkan di masing-masing RT RW ini itu tentang kegiatannya itu tidak sama antara RT dan RW, sehingga mereka harus mengisi sesuai dengan SK-Kud yang yang dikeluarkan oleh Gubernur tentang mekanisme pelaporan itu. Itulah yang menjadi masyarakat RT RW merasa sulit untuk mengisi itu, sehingga kesannya itu berbohong. Dia tidak melakukan. Kesulitannya di mana Pak? Di poin apanya? Dia contoh ini kan ada bobotnya ya. Tadi saya bilang pembinaan kemasyarakatan itu ada aktivitasnya menghadiri undangan, mengunjungi warga yang meninggal, dan sebagainya. Itu ada bobotnya 20. Kalau andai kata itu tidak ada, berarti kan 20-nya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga mereka yang tidak melakukan itu, ya mereka harus mengisi sesuai dengan mekanisme yang sudah dicantumkan dalam pergub SK-Kud ini. Itu yang menjadi keberatan warga masyarakat. Oleh karenanya, pada pertemuan yang terakhir kemarin dengan RT RW se-Jakarta Pusat, itu minta supaya itu dihapuskan LPG. Nah, maksudnya Pak Gubernur bukan LPG dihapuskan. Nanti tahun depan, ini selain kenaikan dana operasional atau penyelenggaraan RT RW ini naik, juga mekanisme pelaporannya yang dibenahi. Artinya ada pertanggungjawabannya itu dengan apa? Setelah mereka Pemda mengirim dana ke RT RW itu menerima, ada tanda terimanya, kemudian melampirkan bukti transfernya. Dan pertanggungjawabannya bagaimana? Nanti di RT RW itu setiap kegiatan itu tercatat di RT RW. Jadi itu kegiatan untuk apa? Dan pasti kegiatannya pasti untuk kebutuhan yang diperlukan di RT RW tersebut. Sehingga pada saat nanti rencananya ini tahun depan Pak ya. Ini setiap tahun mereka melaporkan kegiatan selama setahun dari para RW kepada lurah. Ini bentuk laporannya. Tapi untuk setiap bulannya dia cukup membuat satu tanda terima. Oke Pak, artinya Pak, ini mengklarifikasi statement di media hari ini bahwa Anies tidak menghapuskan laporan pertanggungjawaban RT, tapi akan tetap ada, namun mekanismenya diubah. Iya, jadi yang dimaksud menghapuskan laporan-laporan yang tadi saya sampaikan itu Mbak, ada bobot ini, itu yang membuat RT RW kesulitan. Itu yang akan dihapus. Jadi pertanggungjawabannya dia menerima tanda terimanya. Setelah menerima rekening dari DKI ke RT RW, dia menerima tanda terima, sekaligus melampirkan bukti transfer itu. Itu pertanggungjawabannya, Mbak. Tapi nanti setiap tahun dia melaporkan RW RT ini kepada lurah. Kegiatannya apa saja gitu. Pak, kami ingin menyamakan persepsi dulu. Dana untuk RT dan RW ini sebenarnya adalah dana insentif untuk personal RT RW-nya atau adalah untuk kegiatan setiap bulannya? Oh, untuk kegiatan setiap bulan. Jadi bukan untuk gaji. Bukan. Okay. Beda dengan LMK dan sebagainya itu. Kalau mereka kan dana kehormatan ya. Kalau ini adalah dana kegiatan penyelenggaraan tugas fungsi daripada RT RW tersebut. Oke Pak. Pak, di studio sudah ada Pak Kaharudin. Pak Kaharudin ini adalah Ketua RW
7 Kelurahan Kalibaru. Pak Kaharudin ini menjelaskan bahwa pengalamannya sering mereka harus membuat LPJ dalam tanda kutip yang sengaja dibuat padahal sebenarnya dananya masih belum turun. Kenapa sih Pak kok dananya ada yang tersendat, ada kelurahan yang dananya turunnya teratur, namun ada juga kelurahan yang dananya belum turun namun mereka harus membuat LPJ terlebih dahulu? Ya, jadi itu adalah tahun sebelumnya Mbak. Kegiatan itu karena anggarannya turun setiap 3 bulan. Sekarang ini sudah setiap bulan selama 2017 ini setiap bulan sudah turun. Nah, mereka dengan pergub yang terakhir itu yang nomor 1197 tahun 2017 itulah yang membuat RT RW merasa kesulitan membuat pertanggungjawabannya, laporan pertanggungjawabannya itu karena banyak bobot-bobot yang tidak dia lakukan tapi harus diisi gitu. Itulah yang masalahnya. Jadi kalau mau sampaikan Pak Ketua RW tadi Pak Kaharudin itu terlambat itu yang kemarin Pak, yang tahun kemarin. Tapi sejak tahun 2017 ini itu sudah tiap bulan sudah rutin tiap bulan dilakukan. Oke. Baik, terima kasih Pak Bambang atas waktunya bergabung bersama kami di Saling Silang Jak TV. Oke, terima kasih sama-sama Mbak. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Angga Wira, Koordinator Sahabat Anies Sandi. Kalau Pak Angga Wira sendiri, Mas Angga melihat wacana Anies Sandi ini tujuannya sebenarnya untuk apa? Ya, tentunya kan kita berharap pada perbaikan ya, continuous improvement lah. Dan tentunya tetap kita juga melakukan ajas good corporate governance, transparansi dan akuntabilitas. Caranya adalah? Tapi tentunya ini kan juga merespon dari kondisi yang ada di lapangan. Tadi juga kita akhirnya kan sudah lebih clear ya di sini situasinya yang ada. Artinya jangan sampai tadi para RT RW itu memberikan laporan sesuatu hal yang dia tidak kerjakan. Karena dalam aturan yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan, misalnya ada sekian persen yang dialokasikan misalnya untuk misalnya kunjungan warga atau misalnya kegiatan sosial, misalnya kematian dan lain sebagainya. Tiba-tiba di bulan tersebut atau di 3 bulan itu tidak ada warga yang meninggal. Nah, tiba-tiba akhirnya terpaksa RT RW membuat laporan ada warga yang meninggal. Itu seandainya dikosongi bisa nggak? Tapi hilang kan uangnya kalau nggak salah. Ya, untuk saat ini kita pas-pasin Mbak. Itu loh maksudnya. Nah, ini kan bagian dari perbaikan. Nanti mungkin juga Bang Ucok bisa memberikan sebuah rekomendasi kan ya, artinya dari masyarakat sosial ini bagaimana agar ya dana yang seperti ini juga pertanggungjawabannya bisa tetap ada, tapi juga tidak memberatkan daripada pihak RT RW gitu loh. Jangan sampai yang tadi Pak Gubernur juga sampaikan, jangan sampai terjebak kepada hal-hal yang sifatnya administratif. Nah, ini kan bagian dari mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan proses perbaikan dari yang ada gitu. Bukan berarti menghilangkan dan seolah-olah dana ini dana tak bertuan dan bisa dipakai apa saja, kan bukan seperti itu gitu. Oke, baik. Kita nanti minta tanggapan dari Bang Ucok, tetap bersama kami saudara di Saling Silang.